anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu kita tanggal 15 Agustus 2021. Ayo kamu ambil dulu Alkitab kamu dan kotak persembahan dan uang persembahannya. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau memuji Engkau dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kita mau belajar satu lagu dari ayat hafalan di Alkitab, yaitu dari Mazmur pasal 119 ayat 9, 10 dan 11. Ya, Lause bacakan dulu. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Ke-10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hari ini kita mau belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan ya. How can a young man keep his way pure? How can a young man keep his way pure? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Psalm 119, 9, 10 and 11. With my whole heart I seek you, with my whole heart I seek you, with my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandment. Psalm 119, 9, 10 and 11. I have stored up your word in my heart. I have stored up your word in my heart. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Psalm 119, 9, 10 and 11. Anak-anak, tema kita hari ini, Daud diurapi jadi raja. Daud dipilih Tuhan menjadi raja karena Tuhan berkenan kepada Daud. Berkenan itu artinya merasa senang dan suka. Tuhan merasa senang dan suka kepada Daud karena Tuhan melihat hati Daud yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu. Kita juga mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkanmu.
bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Anak-anak silakan duduk. Sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Maura. Kita mau siapkan hati kita dengan pujian Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Hai, selamat pagi semua anak sekolah minggu Gereja Metodis Immanuel, dimanapun kalian berada. Saat yang indah, kita kembali bisa beribadah hari ini ya. Lause Maura berharap keadaan kalian hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Karena ketika kalian tetap memegang akan janji Tuhan, maka pasti akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau ajarkan kepada kalian. Walaupun situasi yang kalian hadapi tidak seperti yang kalian harapkan saat ini. Tapi percayalah Tuhan itu baik. Amin. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipatlah tanganmu dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Tolonglah kami bisa konsentrasi dan kami bisa mengenal Tuhan lebih dekat dan kami bisa melakukan kehendak-Mu, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian nonton film Superman seperti ini? Wah, di dalam cerita ini Superman-nya bisa tahu di mana penjahatnya berada. Melalui matanya yang katanya bisa melihat, menembus tembok atau dinding. Jadi, ketangkep deh penjahatnya. Anak-anak,
kejadian ini hanya ada di dalam film ya, buatan manusia, bukan yang sebenarnya. Karena mata manusia sesungguhnya nggak bisa melakukan itu. Akan tetapi ada yang lebih hebat dari itu dan dia bisa melihat menembus tembok. Bahkan bisa tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Ini dia di dalam ayat hafalan kita, bukalah di Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mama Papa bisa minta tolong ya buka Alkitabnya untuk anak-anak kelas kecil kita. Di Perjanjian Lama 1 Samuel 16 ayat 7. Bagian yang keduanya. Tapi Lause bacakan dulu semuanya ya. Bahwa ini benar-benar adalah firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, kita mau melihat yang bagian bawahnya saja. Ya, bacalah yang ada di slide kita. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, apa arti daripada ayat ini? Anak-anak, Alkitab menuliskan di sini dalam ayat hafalan kita, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia di sini artinya adalah kamu masing-masing dan juga Lause Maura. Anak-anak, kita hanya bisa melihat bagian luar seseorang. Allah melihat manusia tidak seperti cara kita. Karena seseorang bisa saja berbeda tampak luarnya daripada dia yang sebenarnya. Apa yang tampak luar tidak sepenting apa yang tampak di dalamnya. Lalu bagian yang berikutnya dikatakan, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya bahwa Allah melihat apa sesungguhnya yang ada di dalam hatimu. Kamu yang sebenarnya. Kamu yang sebenarnya itu menyampaikan pesan ke otakmu. Apa yang akan kamu pikirkan? Kamu yang sebenarnya itu adalah bagian di mana kamu bisa merasa sedih, senang, kasih, dan benci. Tidak seorang pun bisa melihat kamu yang sebenarnya kecuali Tuhan. Inilah yang Tuhan maksud dengan hati, anak-anak. Apa yang Tuhan lihat bagi kamu yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Anak-anak, Tuhan melihat bahwa kamu adalah anak-anaknya. Apakah Dia saat ini juga melihat hatimu benar? Allah akan memakaimu jika hatimu benar di hadapannya. Jika kamu belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah melihatmu terpisah jauh dari Dia karena dosa-dosamu. Nanti kamu akan ada kesempatan untuk percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Sekarang kita mau hafalkan ayat ini ya, bagian yang di bawahnya sebagiannya. Kita baca dulu satu kali slide yang ada di depan kita. 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang Lause hanya menuliskan satu huruf dari setiap kata. Nah, kita coba ikuti pelan-pelan ya, sama-sama. 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yeay, bagus sekali, kalian keren. Sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Anak-anak, pesan apa ini? Oh, ini rupanya pesan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Samuel kepada Raja Saul. Apa maksud Tuhan, anak-anak? Orang seperti apa seseorang yang berkenan di hati Tuhan? Samuel akan tahu orang seperti apa yang Tuhan maksud. Dan kamu juga akan tahu ceritanya. Itu ada di dalam Samuel pasalnya yang ke-16. Bukalah Alkitabmu di Perjanjian Lama, ya. Anak-anak, diceritakan beberapa hari ini hati Nabi Samuel itu sangat susah sekali. Dia tidak berhenti memikirkan Saul. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Samuel supaya ia pergi kepada Isai. Kepada siapa? Baca sama-sama.
Isai. Bagus. Dia orang Bethlehem dengan tabung tanduk yang diisi minyak karena Tuhan sudah memilih salah seorang anak Isai menjadi raja. Anak-anak Nabi Samuel pun siap-siap. Tiba-tiba dia ingat kalau bagaimana Raja Saul itu tahu. Wah, Nabi Samuel kemudian dia tanya Tuhan, bagaimana mungkin aku pergi? Kalau Saul tahu, pasti ia akan membunuhku. Dengarkan, Tuhan kemudian menjawab, Tuhan berfirman, katanya begini. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Nah anak-anak, Nabi Samuel taat. Dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Pergilah dia ke Bethlehem. Kemana? Baca, Bethlehem. Benar. Melihat Nabi Samuel datang, orang-orang yang di sana berpikir bahwa Tuhan akan menyampaikan penghukuman kepada mereka. Tapi ternyata mereka lega sekali. Mereka mendengar bahwa Nabi Samuel datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimana rasanya kalau kamu lega? Coba. Gitu. Sekali lagi. Iya, betul. Mereka lega sekali. Lalu kemudian Nabi Samuel mengundang Isai dan anak-anaknya yang laki-laki ke upacara pengorbanan itu. Sekarang tibalah giliran anak sulungnya yang pertama masuk, namanya Eliab. Nabi Samuel ketika melihat itu, dia berpikir, pasti inilah dia. Eliab kelihatannya seperti Raja Saul, keren begitu. Tetapi kemudian Nabi Samuel diperingatkan oleh Tuhan. Begini kata Tuhan. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ya anak-anak. Kemudian Tuhan berkata seperti apa yang ada di dalam ayat hafalan kita. Masih ingat? Yuk sama-sama baca ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, Allah mengingatkan Nabi Samuel bahwa apa yang kelihatan di luar seseorang bukanlah hal yang terpenting. Seseorang tidaklah sekedar dinilai dari tampilan luarnya anak-anak. Yang terpenting adalah sikap hatinya kepada Allah. Lalu kemudian anak kedua masuk. Namanya Abinadab. Nabi Samuel pun bilang, bukan ini. Lalu kemudian anak yang ketiga datang. Keempat. Kelima. Tuhan juga bilang no. Akhirnya, masih ada anak yang keenam. Dia pun masuk. Lalu kemudian yang ketujuh. Tuhan juga bilang, no, bukan. Nabi Samuel bingung anak-anak. Tuhan pilih yang mana? Lalu Nabi Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semuanya? Jawab Isai, masih ada yang bungsu, paling kecil, sedang menggembalakan kambing domba. Anak-anak, saat itu anak bungsu sering tidak dianggap dalam satu keluarga. Jadi Isai mungkin berpikir, pastilah Tuhan tidak akan pilih dia. Tapi Nabi Samuel bilang, suruhlah memanggil dia. Kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Lalu hamba itu pergi dan menemukan si bungsu rupanya lagi ada di padang menjaga kambing domba gembalaannya. Ketika kambing domba yang dia gembalakan itu sedang istirahat, si bungsu itu santai dengan harpa alat musiknya. Dia memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lalu kemudian si hamba itu mengajak si bungsu pulang ke rumah dan masuklah ke dalam. Nabi Samuel melihat dan sangat kaget sekali melihat si bungsu begitu sangat muda.
Dan kamu tahu apa yang Alkitab katakan di dalam ayatnya yang ke-12? Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia, maksudnya Daud, kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Tetapi sekarang Nabi Samuel sudah sangat berhati-hati untuk tidak melihat tampak luarnya saja. Seperti apakah sebenarnya dalamnya si bungsu ini, anak-anak? Nabi Samuel kemudian mendengar Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Anak-anak, tahukah kamu nama si bungsu tadi? Daud. Iya betul, baca sekali lagi. Daud, betul. Menurutmu mengapa Tuhan memilih Daud? Apakah sebenarnya yang ada di dalam hati Daud? Sikap hati Daud itu, anak-anak, menyenangkan hati Tuhan. PowerPoint statement kita hari ini mengatakan, Tuhan akan memakaimu jika hatimu benar dengannya. Anak-anak, jika Tuhan Yesus sudah jadi juru selamatmu, ingatlah bahwa Tuhan akan memakaimu jika hatimu benar dengannya. Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalammu itu harus berbeda dari yang lain. Menjadi seorang yang berkenan di hati Allah berarti kamu harus punya hati yang benar dengan Tuhan. Kamu punya keinginan selalu mau menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Namun ketika kamu berdosa, melanggar perintah Tuhan, kamu tidak taat, kamu melawan, bagaimana? Saat itu anak-anak, hatimu tidak benar dengan Tuhan. Ketika kamu ada salah, akuilah bahwa kamu sudah salah dan minta ampun. Belajarlah dari kesalahanmu agar kamu bisa semakin mengenal kehendak Tuhan di hari-hari berikutnya. Dengar dan belajarlah juga dari sekelilingmu. Terutama kamu mendengar Tuhan saat Ia berbicara kepadamu melalui firman-Nya dan lakukan apa yang diperintahkannya. Masih ingat ayat hafalan kita? Kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, ketika kamu mentaati Allah sepenuhnya, maka hatimu benar dengan Tuhan. Kemudian Dia bisa memakaimu untuk melakukan tugas tertentu, nanti bahkan sampai ketika kamu besar. Pelayanan yang memuliakan Tuhan harus dimulai dari dalam ini. Kamu perlu menjaga hatimu, karena apa yang kamu lakukan, kamu ucapkan, pikirkan, itu semua berasal dari dalam hatimu. Ingatlah, Allah akan memakaimu jika hatimu benar dengannya. Anak-anak, hati Daud menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai dia untuk memimpin umat Tuhan. Nabi Samuel mengambil tabung tanduknya berisi minyak dan kemudian menuangkannya ke atas kepala Daud. Saat itu Daud kemudian diurapi sebagai Raja Israel yang berikutnya karena hatinya benar dengan Tuhan. Dan Daud sendiri mengerti apa arti khusus dari pengurapan ini. Kelihatannya tidak seorang pun yang tahu karena belum waktunya Tuhan. Daud kemudian melanjutkan tugasnya mengembalakan kambing domba ayahnya. Hati Daud itu anak-anak benar dengan Tuhan. Dan ketika tiba waktunya, Allah akan memakainya dengan cara yang khusus. Anak-anak, jika Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamatmu, ingatlah, PowerPoint statement kita mengatakan Allah akan memakaimu jika hatimu benar dengannya. Sekarang letakkan namamu di dalamnya ya. Kita ucapkan sama-sama. Allah akan memakai Maura jika hati Maura benar dengannya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikanlah sikap hatimu. Karena apa yang ada di dalam hatimu sering tampak melalui tindakanmu. Masih ingat sekali lagi ayat hafalan kita? Yuk kita ucapkan. 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, sekarang mintalah Tuhan memeriksa hatimu di masa pandemi ini. Adakah yang tidak menyenangkan Tuhan? Adakah yang menyenangkan Tuhan? Apakah kamu sedang marah kepada seseorang? Atau cemburu? Apakah kamu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Atau kamu selalu cemas atau khawatir tidak menentu? Jika Tuhan tunjukkan ada yang salah, anak-anak akui. Dan minta ampunlah sehingga hatimu benar dengan Tuhan. Dan kamu menjadi seorang yang berkenan menyenangkan Tuhan. Dan Ia akan memakaimu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jika kamu percaya apa yang firman Tuhan katakan tentang dosamu dan bagaimana Allah sangat mengasihimu,
serta mengiring Tuhan Yesus sudah mati, dikuburkan, dan hidup kembali untukmu, maka kamu menjadi anak-anaknya. Maukah kamu melakukannya? Lause berikan beberapa waktu untuk kamu bisa berdoa sendiri, cakap-cakap dari dalam hatimu, dan nanti Lause tutup di dalam doa. Tuhan yang baik, kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami senantiasa mau menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami, sampai seumur hidup kami. Tuhan, jagalah hati kami untuk selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan keluarganya. Kami ingat juga anak-anak sekolah minggu kami dengan keluarganya. Kalau hari ini mereka ada susah, sedih, menangis, sulit Tuhan. Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah mereka, lindungi dan jaga. Biarkan mereka dapat melihat uluran tangan Tuhan yang membuka jalan untuk mereka bisa menapaki hari-harinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berikan kami semua damai sejahtera yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberi persembahan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin kami, memberkati kami sepanjang hari, dan juga saat ini kami mau membawa uang persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau mengumumkan beberapa hal. Yang pertama, hari ini kalian sudah naik kelas ya, dengan guru kalian yang masih sama ya. Lalu yang kedua, kalian yang sudah mengikuti ibadah hari ini bisa mengisi absensi Google Form, absensi sekolah minggunya ya. Papa Mama terima kasih udah membantu anak-anak kelas kecil untuk mengisi absen. Lalu tema kita minggu depan adalah janji Tuhan kepada Daud. Ikuti terus ibadah online dari sekolah minggu kita. Kita mau tahu cerita minggu depan ya. Ibadah hari ini telah selesai. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.